Hai guys, selamat datang kembali di Republik Rupiah. Udah hari Jumat, udah penghujung akhir pekan. Mungkin kalian ngedenger suara saya agak beda hari ini karena memang sedikit ngerasa flu, pilek ya. Semoga aja kalian yang nonton sehat sih, karena kalau sakit ya nggak enak gitu kan. Jadi kayak ganggu aktivitas. Tapi intinya ya ada beberapa anggota tim kami juga kayak Yudi yang biasanya Q&A juga dia lagi sakit. Jadi mungkin nanti kalau saya record Q&A cuman sendirian untuk besok. Tapi nggak tahu ya kalau misalkan sembuh bisa bareng dia. Hari ini kita mau bahas soal Tesla, soal Elon Musk yang kemarin beritanya dia ngejual Bitcoin gitu kan. Kita lihat berapa banyak Bitcoin yang dia jual dan apakah ini yang jadi penyebabnya kemarin pasar tuh rada turun dikit. Terus selain itu kita ngobrolin soal exchange gitu kan, Coinbase, soal beberapa hal lah yang mungkin patut kalian perhatikan biar memastikan di saat pasar kayak gini aset kalian tuh aman, nggak hilang dan juga kalian nggak kerugian untuk berusaha melakukan aktivitas investasi apapun. Jadi itu semua yang akan kita bahas hari ini. Untuk topiknya kalau mau tahu jawabannya kalian bisa tonton sampai akhir. Oke, let's go. Baik guys, kita bisa mulai yang pertama dari ngelihat artikel yang mungkin kemarin kalian udah baca di website kami di republikrupiah.com. Ada si Tesla yang menjual 75% kepemilikan Bitcoin mereka pada kuartal kedua. Jadi satu hal yang mungkin kalian patut perhatikan itu bukan pas kabarnya keluar ini terus mereka baru ngejual Bitcoin, karena bahasa Inggrisnya pun sold gitu kan. Jadi kayak sudah melakukan penjualan itu sebelum beritanya keluar. Kalau kita bisa baca di sini, si Tesla menjual sebagian besar kepemilikan Bitcoin 75%, berarti sekarang sisanya cuma 25%, kayak katanya si Michael Saylor di Twitter. Terus pada kuartal kedua itu, menurut laporannya itu yang ketahuan dari laporan keuangan gitu kan. Karena setiap akhir kuartal gitu kan, perusahaan publik yang diperdagangkan secara publik itu membagikan laporannya, terus kayak mereka melihat ada berapa revenue yang masuk, profit dan sebagai macam yang ada di sana. Di sini kelihatan gitu kan bahwa itu dikonversikan menjadi mata uang fiat, dan menurut laporan itu si Bitcoinnya Tesla relatif stabil selama 3 kuartal berturut-turut sejak mereka beli. Tapi pada akhir Maret si Tesla itu kan nilainya 1,26 miliar dolar waktu masuk pembukuannya. Nah setelah kena likuidasi sekarang jadi 218 juta dolar eksposur aset digital, yang mana Bitcoin itu salah satunya. Nah mereka ini menghasilkan laba bersih sebesar 128 juta dolar, dan saat itu si Elon Musk gitu kan, ya biasalah kita tahu dia siapa, itu jelasin bahwa penjualannya ini dari 10% kepemilikan Tesla awalnya gitu kan, sebelum dia kemudian menjual lebih banyak lagi. Jadi ada dua penjualan yang kemudian bisa kita lihat gitu kan. Ada penjualan yang kemarin pas dia mau testing likuiditas, yang dia ngomong di Twitter, coba Bitcoin itu liquid apa enggak. Terus dia coba jual sekian ratus juta dolar gitu kan, untuk kemudian ngeliat oh ternyata liquid. Kayak dia mau jual pun itu mudah, dan bisa dibilang market cap-nya tuh relatif bisa menahan arus uang yang keluar dan masuk seperti itu. Jadi di sini ya udah kita tahu bahwa setelah kuartal kedua fiskal si Tesla laporin pendapatan per saham yang disesuaikan itu sebesar 2,27 juta dolar dengan pendapatan 16,9 miliar dolar. Jadi margin kotornya turun dibandingin kuartal pertama dan setahun lalu karena adanya inflasi Amerika Serikat kan, dan meningkatnya persaingan juga untuk komponen kayak kendaraan listrik dan lain-lain yang ada di industrinya Tesla lah pokoknya. Nah yang menarik itu adalah ini si Kalio tuh sempat bilang kan Tesla ngejual 75%-nya itu di rata-rata harga 28.800-an. Padahal itu merupakan penurunan 9% dari entry rata-ratanya mereka. Kemarin pas mereka entry masuk Bitcoin itu rata-ratanya di 31 ribuan. Dan sekarang bisa dibilang ya dia kayak jual di bawah gitu kan, di angka 28 ribuan. Dan ya kebetulan aja gitu kan pas harga titik-titik itu merupakan saat kita mulai breakdown ke bawah pasarnya, yang jadi initial support levelnya, yang jadi level support pas pertama gitu kan, sebelum adanya likuidasi selama ya pertengahan bulan Juni itu. Terus ya udah kami nge-tweet di RR gitu kan, semoga bisa porto kalian tuh bertahan selama bear market ini. Jangan sampai kita berakhir kayak Tesla yang membeli BTC pas dipucuk gitu kan, terus jualnya pas asetnya koreksi. Jadi kayak mereka sebenarnya bought high tapi sold low, padahal harusnya kan kita buy-nya yang pas low terus sell-nya pas high. Ya cuman satu hal aja sih yang kami lihat dari si Kalio ini. Tapi terus si CZ Binance bilang gitu kan, sebenarnya ya bukan kayak itu juga yang mendorong koreksi pasar, karena dibilang perdagangan itu volumenya ada sampai 100 miliaran BTC setiap hari. Dan dengan si Tesla ini menjual 1 miliar dolar Bitcoin, itu sebenarnya kayak a drop in the ocean, kayak itu sepele.
kecil gitu kan jumlahnya. Cuman terus ada yang berargumen bahwa ya sebenarnya nggak juga sih, karena kalau ngelihat exchange itu banyak yang volumenya itu palsu, fake. Kayak kan ada market maker gitu kan. Nanti saya jelasin sedikit soal market maker. Tapi intinya ada beberapa perdagangan, ada beberapa volume di dalam exchange yang sebenarnya itu palsu gitu kan. Jadi nggak bisa dibilang bahwa dengan ratusan miliar dolar yang diperdagangkan di Bitcoin itu semuanya memang merupakan likuiditas yang keluar masuk. Jadi dibilang Binance sekarang punya 5,1 miliar volume BTC gitu kan. Tapi cuman butuh 18 juta dolar untuk ngedump BTC, turun 2%. Dan ya dia nyebutin juga likuidasi Three Arrows Capital menyebabkan drop dari 24.000 sampai 20.000. Meskipun ya bisa dibilang ini cuma argumen dia, belum tentu kayak memang bener Three Arrows yang kemudian bikin 24 sampai 20.000, karena kan di pasar tuh luas, global, ada banyak partisipan di luar dari mereka. Tapi terus dia lanjutin 1 miliar volume perdagangan di exchange itu sebenarnya berbeda dengan 1 miliar dolar dari arus US dollar yang keluar atau masuk pasar. Kenapa? Coba nih saya bahas sedikit soal market maker. Jadi kalau kalian mungkin belum pernah terlibat dengan exchange mungkin belum pernah kerja di sebuah exchange, atau mungkin belum pernah ada kemitraan atau hubungan lah sama orang-orang yang ada di exchange, mungkin kalian hanya punya basicnya doang soal gimana exchange itu bekerja. Tapi ada salah satu hal yang disebut market maker. Kalau di bahasa Indonesia kan ya pembuat pasar. Artinya apa? Di pasar kan ada yang beli, ada yang jual. Gimana caranya biar transaksi itu berlangsung? Harus ada si market maker yang menjalankan perdagangan tersebut. Nah, kalau kalian lihat gambar di sini, ini kalau misalkan di exchange yang centralized, yang terpusat gitu kan, kayak ya si CZ mewakili Binance gitu kan. Kalau yang besar di Amerika Serikat ada Coinbase. Nanti kita bakal bahas soal Coinbase juga. Itu sebenarnya ada yang namanya kalau misalkan kita ngomongin aset, itu kan pasti ada orang yang pengen jual di titik setinggi mungkin, secuan mungkin lah mereka bisa dapat di mana. Sedangkan orang kalau mau beli pasti mau beli semurah mungkin, sebesar apa diskon yang bisa mereka dapetin. Nah, selisih antara yang mau jual sama yang mau beli itu namanya spread. Nah, kalau misalkan pas exchange-nya itu lagi nggak bagus likuiditasnya, spreadnya tuh bisa tinggi banget, bisa jaraknya jauh. Misalkan nih, ada si A mau ngejual di harga 5.000 dolar, sedangkan si B mau belinya di harga 4.900 dolar. Jadi ada selisih 100 dolar gitu kan, yang lumayan jauh. Nah, gimana caranya kalau misalkan mereka pada ngeyel? Saya nggak mau turun lagi, segitu saya maunya dijual, nggak mau jual lebih rendah. Terus yang bawah juga sama, saya nggak mau beli lebih mahal, segitu saya di sini. Akhirnya tetap ngeyel kan. Terus gimana dong? Apakah macet perdagangannya? Nggak ada transaksi yang berlangsung. Nah, disitulah letak perannya si market maker. Dengan spread itu, mereka berusaha menyediakan likuiditas kayak ya udah mereka yang beliin di bawah gitu kan, terus mereka jual di atas, di mana mereka akhirnya dapat profit dari arbit itu. Cuman akhirnya perdagangan berlangsung melalui likuiditas yang dikasih sama si penyedia likuiditas terpusat, yaitu si exchange sendiri. Jadi ya banyak, kayak Binance itu kan salah satu market maker juga yang ya ini sebenarnya bukan manusia sih yang ngelakuin, engine. Jadi ada mesinnya sendiri yang otomatis melancarkan perdagangan. Jadi dengan adanya spread yang luas, perdagangan tetap berlangsung dan likuiditas tetap ada. Karena itu, jadi sebenarnya orang yang tadinya terlibat cuma 2 yang jual sama beli, ditambah market maker, akhirnya volumenya jadi lebih besar, lebih banyak. Jadi makanya dibilangnya kayak volumenya sebenarnya palsu, atau bisa dibilang ya wash trading gitu kan kalau di dalam exchange. Nah, akhirnya bisa kita lihat ya sebenarnya bukan cuman kayak Tesla doang atau Three Arrows Capital doang yang kemudian menyebabkan gerakan pasar naik maupun turun, karena ya ada market maker, ada centralized exchange. Dan kalau ngomongin centralized exchange itu sebenarnya ada risiko yang cukup perlu kalian perhatikan. Kalau misalkan kalian di bear market ini rada khawatir, apakah ada perusahaan lain yang bakal bangkrut? Apakah duit saya aman ditaruh di exchange tertentu? Karena ya, kalau kalian lihat artikel di republikrupiah.com kemarin, ada si ZipMax, bursa kripto yang menangguhkan penarikan dana. Ya, ini salah satu lagi sih contoh yang sayang sekali mereka nggak mampu untuk melanjutkan operasi, dan kasihan si nasabahnya yang entah gimana perkembangan selanjutnya nanti ke depannya. Mereka saat ini setidaknya nggak bisa narik dana mereka, nggak bisa narik aset. Kalau terpusat ya begitu. Kalau mereka misalkan ingin melakukan perubahan apapun, entah itu menangguhkan penarikan dana, entah itu mereka minta kita ngasih identitas tertentu, ya kita harus nurut karena terpusat. Kita ngikut mereka maunya kayak apa. Dan risikonya itu juga ada waktu kita ngomongin soal kadang exchange punya informasi orang dalam.
Dan informasi orang dalam ini kadang disalahgunakan. Nah, kemarin ini saya baru aja baca gitu kan, update tentang Coinbase. Mungkin kalau kalian belum lama di RR, kalian belum pernah dengar, tapi kami sempat bahas soal Coinbase yang kemarin ada insider trading. Insider trading bahasa Indonesianya perdagangan orang dalam. Intinya ada orang dalam yang dapat informasi bahwa aset tertentu bakal di listing masuk exchange. Dan sebelum diumumin, dia udah melakukan pembelian dulu. Jadi pas listing, orang-orang pada masuk FOMO, dia bisa jual di harga tinggi. Insider trading itu ilegal dan buruk di dalam kripto maupun di luar kripto maupun di industri manapun. Nggak cuma di kripto doang, di mana-mana ada perdagangan orang dalam. Yang dapat informasi orang dalam ya udah sebelum diumumin ke publik, mereka ngambil keuntungan dulu gitu kan, kayak wah, sebelum kita listing nih, kita beli dulu asetnya yang banyak. Nanti orang-orang pada FOMO karena listing, kita jual nih, cuan, kita profit, kita kantongin. Gitu kan. Salah satu contohnya sih Coinbase, bursa terbesar di Amerika Serikat gitu kan. Ya terbesar kedua kalau dibandingin sama si Binance. Terjadi itu yang namanya insider trading selama 1 tahun terakhir. Dan lucunya si Brian Armstrong, si CEO, itu ngaku bahwa kita mantau kok secara aktif, kita mantau terus. Tapi kenapa nggak langsung dilaporin? Aneh kan? Kenapa nggak langsung dilaporin? Kenapa pas ada si Kobe, ini profilnya si Kobe, yang kemudian dia mulai bilang bahwa dia menemukan dompet insider trading ketahuan, baru deh dilaporin. Aneh gitu loh. Harusnya kan cukup mudah. Dan si pelakunya tuh sempat berusaha melarikan diri dari Amerika Serikat, berusaha kabur dia. Menurut kabar terkininya sih udah ditangkap sekarang. Dia tadinya manajer produk. Tapi kalau misalkan kita ngeliat kesini, aneh aja. Harusnya kan sudah berbulan-bulan si Kobe bilang soal Coinbase, dan ini terjadi. Dan orang-orang di komunitas Twitter, komunitas kripto di Twitter itu udah tahu, udah paham. Tapi tetap aja si Coinbase berpura-pura kayak jadi pahlawan. Dibilangnya kayak, wah kita menemukan nih, kita berusaha untuk meminimalisir kejadian seperti ini. Padahal ya harusnya udah tahu dari kemarin gitu kan. Nah si Kobe sampai kaget gitu kan, kalau misalkan ini sudah terjadi selama setahunan, kenapa nggak tahu gitu loh. Mereka kan perusahaan yang publik, harusnya mereka tahu kalau ada koin yang baru listing itu nggak sulit untuk menemukan dompet mana aja yang beli koin-koin itu yang baru mau di listing. Harusnya nggak sulit gitu kan, tapi kok nggak ketemu. Akhirnya ya dia lanjutlah komplain si Kobe. Dibilang bahwa ini salah satu risiko dari bursa exchange terpusat. Dan kalau misalkan kita mau ngomong, ya ada banyak sih alternatifnya yang lebih menarik di dunia desentral. Ya istilahnya DEX, Decentralized Exchange. Dan banyak dari mereka yang sebenarnya mulai melanjutkan update gitu kan, pertumbuhan baik yang bagus untuk aset kripto. Salah satunya ada si SushiSwap. Kemarin baru aja mereka mengumumkan produk baru, DEX untuk lintas blockchain yang berbeda. Yang mana kalau misalkan kita ngelihat blockchain kan ada banyak, daripada kita milih-milih, ya udah kita ke DEX yang bisa mendapatkan likuiditas dari semua blockchain berbeda itu. Biar kita mau berdagang aset apapun dari blockchain manapun itu mudah gitu kan. Ada produk baru SushiSwap. Nanti mungkin member di dashboard republikrupiah.com akan dapat update terkait ini, kayak informasi selanjutnya seperti apa. Tapi selain itu juga video kemarin, kalau kalian belum nonton, kalian harus nonton itu. Ini yang judulnya Kenapa Masa Depan Aset Kripto dan Blockchain itu Multi-Chain. Yang thumbnailnya ini nih, ada si Cosmos, Polkadot, Ethereum, Bitcoin, Thorchain gitu kan. Kita ngomongin soal beberapa proyek multi-chain, cross-chain yang bagus. Kalian harus nonton itu sih kalau misalkan kalian mau tahu. Intinya gitu sih guys untuk hari ini yang bisa kami bagikan. Sorry kalau misalkan suara saya rada nyebelin karena agak bindeng, pilek sama flu. Doain aja semoga cepat sembuh, dan semoga kalian semua yang nonton juga sehat-sehat aja, biar nggak ada ya yang mengganggu aktivitas kalian setiap harinya. Terima kasih untuk yang sudah nonton sampai akhir. Kalau kalian suka dengan video ini dan kalian rasa ini bermanfaat, silahkan kasih jempolnya. Dan jangan lupa subscribe juga, biar nggak ketinggalan video terbaru apapun dari kami. Sampai jumpa kalian semua lagi di video yang berikutnya guys. Cheers. Hai guys, jangan berhenti sekarang. Kalau kalian baru di dunia kripto atau udah berpengalaman tapi masih mau mendalami dunia kripto, kami punya bantuan dan informasi yang bisa kalian temukan dengan menjadi anggota Republik Rupiah. Nah, dengan menjadi anggota RR, kalian akan mendapatkan rangkuman dan komentar pasar, update portofolio tim RR, kemudian riset koin dan token kripto, peluang airdrop, ICO, DeFi, dan NFT, ada video tutorial dan kursus, serta akses ke perpustakaan dan alat riset kami. Nah, kalian dapat menemukan semua harga dan informasi untuk link pendaftaran di deskripsi video di bawah ini. Nah, di website republikrupiah.com kami juga punya
artikel berita gratis, blog gratis, dan link ke semua video YouTube kami. Di sana kalian juga bisa temukan merchandise yang kami jual, yang biasanya dipakai sama David itu. Nah, perlu diingat bahwa setiap konten yang kami buat bertujuan untuk edukasi dan juga hiburan. Jadi buat kalian yang membutuhkan saran investasi maupun nasihat keuangan, silahkan hubungi seseorang penasehat keuangan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye!